Pendahuluan, responden wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin terdiri dari 3 kepala sekolah, yaitu Kepala SMP Negeri 3 Satap Pasangkayu, Kepala SMP Negeri 23 Ako dan Kepala SMP Negeri 2 Pasangkayu. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman responden dalam mengambil keputusan selama menjadi pemimpin di sekolahnya. Yang pertama, selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Responden mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dilakukan melalui uji legal dan uji intuisi. Jika melalui uji legal mereka mendapatkan 2 pilihan dilema kasus yang salah satu pilihannya melanggar hukum atau undang-undang, maka dipastikan itu adalah bujukan moral dan sebaliknya dipastikan merupakan dilema etika. Yang kedua, selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berdasarkan hasil wawancara, selama ini responden menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan telah dilakukan berdasarkan paradigma keadilan lawan rasa kasihan, individu lawan kelompok, kebenaran lawan kesetiaan dan jangka pendek lawan jangka panjang. Secara implisit ketiga responden juga telah dapat menerapkan 3 dari prinsip pengambilan keputusan berbasis hasil akhir, berbasis peraturan dan berbasis rasa peduli. Akan tetapi, secara eksplisit mereka belum dapat mengungkapkan secara lisan 4 paradigma dan 3 prinsip tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa responden lakukan selama ini adalah responden telah menerapkan sebagian dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, yang meliputi 1. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 2. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 3. Pengujian benar salah dengan uji legal dan intuisi. 4. Buat keputusan. 5. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, yang belum dilaksanakan responden adalah 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Melakukan prinsip resolusi. 3. Pengujian paradigma benar lawan benar. 4. Investigasi opsi trilema. Data tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sebagai pemimpin masih perlu disempurnakan dengan menerapkan secara utuh meskipun tidak harus berurutan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Hal-hal yang selama ini responden anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah, orang tua dan tokoh masyarakat. Dua responden telah menangani dilema etika dengan menerapkan berpikir berbasis rasa peduli. Responden selalu mengutamakan rasa belas kasihan kepada pihak-pihak yang mengalami masalah. Sementara responden ketiga menganggap lebih efektif apabila menerapkan berpikir berbasis peraturan, yaitu dengan cara lebih mengedepankan peraturan dibanding perasaan belas kasihan. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beberapa hal yang selama ini menjadi tantangan responden dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah tatkala komunikasi dengan orang tua murid mengalami jalan buntu. Responden pertama dan kedua menyelesaikan tantangan ini dengan lebih awal melibatkan tokoh masyarakat bahkan kepala desa agar mendapatkan dukungan, sementara responden ketiga karena menganggap peraturan adalah hal yang utama menyebabkan sedikit agak terlambat dalam melibatkan tokoh masyarakat dalam menangani kasus-kasus dilema etika. Yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ketiga responden belum memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, tetapi kasus dilema etika yang memungkinkan diselesaikan sesegera mungkin pada saat kejadian maka akan diselesaikan pada saat itu juga. Sementara kasus yang rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama akan diselesaikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait. Prosedur yang digunakan oleh responden bersifat tidak baku, tetapi menyesuaikan dengan intuisi masing-masing. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu responden dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika meliputi guru, staf, orang tua murid, tokoh masyarakat, kepala desa dan komite sekolah. Ketika dilema etika cakupan masalahnya luas maka responden akan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam menyelesaikannya. Menurut responden bagaimanapun rumitnya suatu kasus dilema etika, tetapi dengan kolaborasi dengan pemangku kepentingan semuanya akan menjadi mudah. Yang kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dari hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat dipetik responden kepala sekolah dan saya sebagai pemimpin pembelajaran dari pengalaman responden mengambil keputusan dilema etika adalah tidak semua keputusan itu dapat diterima oleh semua pihak karena sebagai seorang pemimpin, keputusan yang diambil haruslah didasarkan atas 3 unsur yaitu berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kesimpulan, keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu tugas tersulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika atau bujukan moral. Keputusan-keputusan ini, secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang dipimpin. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab dan penghargaan akan hidup.